susun. Tinggi banget nih. Hadirkan kisah duka, tawa dan canda. Asiknya nongkrong di rumah susun. Rame-rame berdendang bergoyang, yuhu, diiringi pengamen jalanan. Asiknya pacaran di rumah susun. Kantong kosong tak menjadi beban, ember waktu kencan jaraknya sejengkal. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Trisno kuning omah susun, cinta ambo di rumah susun. Kita pe cinta di rumah susun, cinta gue di rumah susun. Aduh bro, ini namanya kerjaan kan sekarang dicari susah. Nah sekarang selagi ada yang nawarin, ya udah terima aja, ya kan? Rezeki, ya nggak? Bener, Brun. Rezeki tuh nggak boleh ditolak. Pantes. Si Roy sekarang jadi ketua Mapras nih. Jangan-jangan lo dikerjain sama dia. Maaf gue terlambat. Tapi gue nggak terima dengan perlakuan lo ke gue. Gue ini ketua panitia Mapras di sini. Jadi selama lu ikut Mapras di sini, lu turuti apa yang gue perintah. Kalau misalnya Sonia nggak mau cium kakak, kakak juga mau cium Sonia. Geling, Kak. Saya udah beli semua peralatan untuk perbaikan interkom kamu. Kapan saya bisa ke rumah kamu? Kamu nggak takut sama kakak saya, Robi? Buat saya, selama apa yang saya lakuin itu halal, kenapa saya harus takut sama orang? Wiri yang, dok yang. Halo Kak, kata lo preman sini, kok motor lo bisa dicolong orang sih, Drun? Lu nggak usah kebanyakan ngomong lu ya. Gue udah pasti dibunuh sama si Bang Japra nih kalau motor sampai hilang. Lo kenapa sih? Selalu usil sama gue? Kalau emang lo berani sama gue, jangan di sini. Ayo di luar kampus. Banci, selama lu masih bernapas, gue akan tetap ngerjain lu. Najenggo, perusahaan orang tuanya Najenggo ada berapa? Well, jumlah tepatnya saya juga kurang tahu Tante ya, perusahaan bapak saya itu. Yang jelas anak kunci perusahaannya itu, 1 lemari aja nggak cukup Tante segede gini. Seperti si Korun kuncinya sampai 1 gudang. Aduh, banyak sekali. Iya, kira-kira gitu lah. Papa dengar kan apa yang Mama bicarakan? Dengar, Ma, dengar. Apa coba? Kalau tidak salah, orang tuanya si Jenggo tukang bikin kunci dan lemari. Papa ini ngaco aja sih. Kalau perusahaannya begitu banyak, berarti karyawannya ada ribuan ya? Well, kayaknya sih gitu Tante. Yang jelas waktu itu pernah ya, semua karyawan perusahaan dikumpulin, 1 stadion utama Senayan aja nggak cukup. Sampai harus tabung tempat parkir. Wah. Kalau sampai taruh tempat parkir stadion utama Senayan, berarti kurang lebih ada 200.000 nggak? Ya, mules gitu lah Tante. Papa dengar kan, Pak? Ya dengar, Ma, dengar. Apa coba? Orang tuanya si Jenggo sekarang sudah jadi tukang parkir di stadion utama Senayan. Gajinya 200.000 lebih. Papa ini ngaco aja. Punya kuping nggak bisa digunakan. Yang salah Mama sendiri. Orang Papa lagi serius kerja diganggu terus. Papa yang bawa kerjaan ke rumah. Ngapain? Bukannya uang kantor yang dibawa ke rumah. Jangan kerjaan yang dibawa ke rumah. Kertas-kertas melulu yang Mama lihat. By the way, Mince mana ya Tante? Aduh, Tante sampai lupa. Soalnya asik bicara sama Narudiat. Kosan jarak rumah gue sama rumah Mince sejengkal deh. Kenapa jauh banget deh? Kayak di padang pasir gak ketemu-temu. Memang gara-gara calon mertua gue nih kualat lo, bentar sama gue lo penghabisan lo. Benci bener sama gue. Dukun manis yang bagus. Dipan.
Bang Badrun. Ada ipar saya. Bang Badrun. Wah, apaan tuh banyak bener. Tahu nih kerjaan si Mama nih. Giliran ada Bang Jenggo aja. Cindy disuruh beliin makanan banyak-banyak. Jadi di dalam ada Pinocchio. Iya. Mak lu beliin makanan sebanyak ini? Iya. Buat dia? Iya. Sini. Gak boleh. Lu mau racunin biar dia mampus. Jangan begitu, Bang Badrun. Gak boleh kayak begitu. Kalau mau bersaing tuh yang jantan. Jangan kesel-kesel begitu. Gimana gue gak kesel, terutama mak lo? Hah? Baik ya sama gue. Undang ke gue ke rumah mak lo tuh. Ngobrol sama Minca di dalam, disediain kopi sama martabak. Mak lo baru ngeliat gue aja gue pengen ditelan. Ya sabar dong Bang Badrun, sabar. Katanya cinta itu butuh pengorbanan. Jadi Bang Badrun sabar ya. Udah banyak sabar gue ngadepin mak lo. Bang Badrun, Bang Badrun. Surat dari Bang Somad udah dibalas belum? Cinta itu penuh dengan pengorbanan. Jadi kita harus sabar. Nah lo mikir aja, Sin. Surat baru lo kirim udah minta balesan. Lo pacaran sama tukang pos. Biar tiap hari dapat surat. Bisanya sih begitu. Bang Badrun, ngomong-ngomong, Bang Somad ada di rumah nggak ya? Tadi sih pulang kuliah bareng sama gue. Nggak tahu sekarang kemana. Kasian Bang Somad ya Bang Badrun. Dia udah capek-capek kuliah. Dia harus nyari duit. Cindy jadi terharu. Jahat sama gue lo, Sin. Bukannya terharu sama gue. Gue kan sayang sama mpok lo. Bantu gue kayak gimana caranya supaya mak lo sadar. Jadi bayar sama gue. Caranya? Sini, sayang. Minca, aduh, si Jurik. Minca, aduh, Mama kira kamu lama di kamar lagi make up, nggak taunya kayak meong dapur. Nona udah sore tante. Even nggak pakai makeup aja begini cantik, apalagi pakai makeup. Tante jadi malu. Minca kadia. Aduh, Ma, Minca ngantuk. Sini biar nggak ngantuk, duduk. Nih, ada berita bagus. Sini mau bicara. Minca tuh ngantuk, Ma. Mau tidur. Malam minggu depan orang tuanya Jenggo mau datang ke sini. Mau kenalan sama kamu. Mama tuh gimana sih? Minca kan udah bilang Minca nggak demen tuh masih Jenggo. Dong gitu, aduh. Dong gitu nggak demen. Minca, ayo duduk. Sok duduk, biar nggak ngantuk. Ayo sok. Udah mau bisa ah. Ngantuk tau nggak? Biar ngantuk jadi cantik kok. Cantik, matanya buta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Bapak siapa ya? Saya Mas Hartono, guru olahraga pingkan. Semasa pingkan sekolah di SMU dulu. Loh, bukannya sekarang Kak Pingkan udah kuliah? Ya, memang sekarang saya sudah tidak mengajar pingkan lagi. Tapi boleh kan saya ketemu dengan pingkan? Udah punya istri belum? Sekarang saya duda. Oh, duda. Udah berapa tahun duda? 2 tahun. Boleh saya ketemu pingkan? Bisa, mari. Mari. Pak, lewat sini. Kalau khusus duda lewat sana, Pak. Duda sana? Iya. Mari. Mari. Kok lewat sini, Dek? Khusus untuk yang berstatus duda yang mau ketemu sama Kak Pingkan, ya lewat sini, Mas. Oh, kalau perjaka lewat mana? Perjaka itu lewat genteng. Oh, begitu. Nah, ini dia tempatnya. Romantis kan? Oh. Tuh, lihat dong. Tuh ada tempat duduknya, patung ikan, bunga. Banyak kan? Iya. Oh. Ya, biasanya kalau duda-duda itu tempatnya romantis banget. Oh, sangat romantis. Ya, Pak. Aduh, maaf. Oh, ya. Mas, silakan duduk.
Saya mau ke dalam dulu panggil Kak Pinkan. Iya, iya. Iya, Mas Hartono kan? Oh iya, silakan duduk. Dinikmati ya. Iya, duduk. Iya. Iya. Misi. Iya. Silakan, Mas. Iya, iya. Ari. Iya, dinikmati ya. Oh iya, iya. Dinikmati Mas Hartono. Iya, ya. Dinikmati. Iya, nikmati Mas Hartono ya. Iya. Iya, nikmati semua ya. Oh. Seandainya saya sama Pinkan duduk di taman ini, betapa bahagianya rasa hatiku. Aja lo mau deketin kakak gue. Awas lo. Pinkan, kamu adalah mantan murid saya yang paling cantik sekali. Saya tahu, selama kamu di SMU, kamu belum punya pacar kan? Seandainya kamu jadi burung, aku mau jadi sayapnya. Ada setrumnya. Rasain lu kualat ini. Tuh, gak ada setrumnya. Tadi kok ada? Masih nyoba-nyoba lagi lo. Nih, gue cari ini. Kosong muka lo. Hah. Gue jemput lo. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Kak, kemarin malam Pak Hartono, guru olahraga SMU-nya Kak Pinkan dulu, datang ke sini untuk nemuin Kak Pinkan. Oh ya? Terus kenapa kamu nggak bilang sama kakak kalau Pak Hartono datang? Kenapa ya nggak bilang sama Kak Pinkan? Noval, kenapa Pak Hartono datang kemarin malam kamu nggak bilang sama kakak? Kenapa, hah? Kenapa ya? Kenapa? Ayo, Noval itu jadi Pak Hartono ya? Ayo, kena. Ayo, sekarang ngomong. Kau pasti kerjain Pak Hartono lagi kan? Enggak, Ruyung Nova suruh duduk di bangku taman itu, taunya udah kesambar petir. Nova, kamu tuh nakal banget ya. Berapa kali kamu ngerjain, ha? Berapa kali kakak bilang kalau kamu tuh nggak boleh nakal. Itu kan bahaya, Nova. Kalau sampai Pak Hartono jantungnya lemah, ayo. Gimana itu kan bisa fatal akibatnya. Ih, kamu tuh nakal ya. Paling-paling kalau Pak Hartono datang ke sini lagi, udah Nova nuklir tuh, habis tuh orang. Lagian punya guru jangan kayak gitu dong, Kak. Orang badan ceking, lemes banget. Ih, kakak suka ya sama dia. Ih. Kok bilangnya suka sih? Itu kan gurunya Kak Pinkan. Iya, Gimana sih? Iya. Ya udah, sekarang kakak kasih peringatan sama kamu ya. Kalau sampai sekali lagi kamu kayak gitu, Kak jewer biarin. Iya deh, Kak, Nova nuklir. Iya. Maaf. Ya udah. Kalau gitu sekarang kamu sana belajar di kamar ya. Awas kalau nakal. Kak Iya, jewer Kak. biarin. Bos, tenang, Bos. Siap, bilaksana. Kalau Pak Hartono datang ke sini lagi, Nova nuklir ya. Apaan sih?
Siang, Bingkan. Ya. Apa kabar? Baik. Lagi ngapain? Biasa lagi bikin karikatur. Oh. Non Bingkan, Mas Somad datang, Non. Iya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Somad, kenalin, ini Kak David, teman akrabnya Kak Robi. Saya Somad. Mas David ini, Mas Somad, sudah seperti keluarga sendiri dalam keluarga Non Bingkan. Bahkan, Bibi, tolong bikinin minum buat Somad. Mas Somad mau teh apa jus? Saya air putih aja, Bi. Noni ke belakang dulu ya, Mas Somad. David. Saya Somad. Duduk yuk. Nggak usah deh, saya langsung kerja aja. Soalnya saya takut pulang kemalaman. Oh, ya udah, kita langsung ke lantai atas aja. Saya tinggal dulu ya, Kak David. Saya pamit dulu dong, Bingkan. Kok buru-buru? Baru aja datang. Ya, habis gimana ada urusan? Ya. Iya deh. Jadi David itu masih tinggal di area lingkungan sini? Iya, begitu kamu masuk pintu gerbang, kamu akan lewat sebuah rumah yang paling mewah. Nah, itu rumahnya Kak David. Kita naik yuk. Kalau saya perhatiin kayaknya dia suka sama kamu tuh. Kamu ngomongnya gitu sih. Benar, saya bisa lihat kok dari tatapan mata ke kamu. Langsung diem kayak gitu sih. Ada apa nih? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Waktu itu kamu pernah cerita ke saya kalau kamu tuh tinggal di rusun cuman dengan kakak kamu sama nenek kamu ya? Loh, memangnya kedua orang tua kamu kemana, Somad? Kok kamu malah diem, Somad? Orang tua saya sudah meninggal, Bingkan. Sorry ya, Somad. Kalau pertanyaan saya tadi membuat kamu larut dalam kesedihan. Tapi sebagai teman, nggak salah kan kalau kita saling curhat? Terus terang, Bingkan. Saya baru tahu peristiwa yang sangat tragis itu dari nenek saya. Peristiwa tragis? Maksud kamu? Waktu kejadian itu, saya dan kakak saya masih kecil. Bahkan saya masih bayi. Orang tua saya tinggal di kawasan kumuh Kemayoran. Pada suatu hari, terjadi kebakaran yang sangat besar sekali. Dan setelah kebakaran itu padam, yang tersisa hanyalah puing-puing. Maaf, Bingkan. Saya nggak bisa terusin untuk cerita bagaimana keadaan orang tua saya. Kamu tambah ya, Somad. Oh iya, kamu tahu nggak kenapa kawasan tempat saya tinggal dikasih nama Kalima? Enggak. Kalima itu kependekan dari korban kebakaran kawasan kumuh Kemayoran. Kalima itu disingkatannya ya? Apa tadi? Korban kebakaran kawasan kumuh Kemayoran. Non, ada telepon dari Mami Non di Amerika. Somad, saya tinggal sebentar ya.
Bi ada tangga nggak ya? Tangga buat apa, Mas Somad? Saya ingin benerin kabel intercom. Noni aja yang jadi tangga. Mas Somad berdiri di pundak Noni. Terus, Mami kapan pulang ke Indonesia? Jangan lupa bawa oleh-olehnya ya, Mi. Ya. Apa, Mi? Kontrak kerja Papi diperpanjang lagi. Enggak kenapa-napa kok, Mi. Enggak, siapa yang nangis? Mi kan nggak nangis kok. Ya, Mi. Baik. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di masusun. Mas Somad, Mas Somad. Ya? Bener tidak kalau orang kaya itu cocoknya pacaran sama orang kaya? Kalau orang miskin sama orang miskin juga. Ya enggak juga sih. Tapi ya umumnya kayak gitu. Berarti Non Pinkan cocok dong sama Mas David. Iya kali. Kalau Noni cocoknya sama siapa, Mas Somad? Mas Somad orang kaya bukan? Bukan. Saya orang susah, Bi. Berarti kita cocok dong, Mas Somad. Sama-sama orang susah. Mana sih di Novel? Iya, Mas Somad ya. Kita cocok kan, Mas Somad? Noni, udah dikodein tembakan masih belum kapok juga. Cepet keluar. Jangan ditembakin. Bang, ya, ingat ya. Kasihan. Halo, Mas Somad. Tas dulu. Beranak. Benjongnya masih beranak tuh. Iya, namanya juga orang latah. Gimana? Mana ada yang rusak nggak? Ya, alhamdulillah sih nggak ada. Kak Somad, Noval kangen nih sama Kak Somad. Kita kan udah 3 hari nggak ketemuan. Somat juga kangen kok sama Noval. Nanti kalau misalnya mainannya ada yang rusak, kasih tau Kak Somat ya. Sip, tenang aja. Saya baru terima telepon dari mami saya. Iya, nggak apa-apa kok. Orang tua kamu lagi dinas di luar negeri. Iya. Kak Somad, Kak Pinkan kasihan deh. Selama mami papi nggak ada di rumah, Kak Pinkan hidupnya menderita. Menderita gimana sih? Kak Pinkan sering dipukul sama Kak Robi. Hah? Noval, kamu ngomong apaan sih? Loh, emang bener kan, Kak? Noval. Bener. Astagfirullahaladzim. Ini nggak ada habis-habisnya sama kerjaannya. Mak aneh gile duit. Abah aneh tinggal gosok cincin aja. Nggak ada yang beres berdua deh. Mi, buat apa nyimpen duit banyak-banyak, Mi? Dipakai juga kagak. Aneh seneng aja ngeliat uang banyak begini, Drun. Biar kate aneh belum makan seharian juga. Kalau aneh udah ngeliat uang banyak begini, aneh nggak merasa lapar, Drun. Mi, aneh anak Umi juga kan? Anak laki satu-satunya. Aneh pengen ngerasain tuh duit. Ente pengen ngerasain uang ini? Iya. Ya udah, ente rasain deh. Maksud Umi apaan nih duit dijajarin kayak begini? Ente pelototin aja uang itu sampai ente puas. Jadi aneh disuruh liatin nih duit, bukannya dikasih. Aneh minta nih duit, bukan suruh dipelototin. Ya udah, kalau ente nggak mau. Drun, ente pakai nih cincin, Din.
Tapi ente jangan jual lagi ya. Mbak, nih yang ada aja nih 3, Ane pengen buang-buangin nih batu cincin. Nggak ada faedahnya. Ane disuruh kasih lagi. Banyakan ngomong ente nih. Dron, semalam abang ngimpi, abang ketemu kakek-kakek. Dia bilang sama abang, ente kasih itu cincin sama anak ente si Badrun. Dikata gitu sama abang. Bener tuh, bener. Kalau abang kasih duit, sayang kan sama itu duit. Mendingan abang kasih batu cincin kan. Karena nih batu cincin, Mbak, kalau Ane buang di jalanan, ya, 1 orang pun kagak ada yang mau mungut. Ente bisa diam nggak sebentar? Ane belum kelar ngomong, tau nggak? Jadi, Drun, dalam mimpi abang, nih kakek ngomong begini sama abang. Basir, ente kasih tuh cincin sama anak ente si Badrun. Dia bakalan jadi pengusaha. Begitu ngomongnya, Drun. Kok ngomongnya kayak gitu, Mbak? Dia bekas bencong, Drun. Udah insaf sekarang. Mbak, Ane bilangnya sekali lagi ya. Nih batu cincin sama kayak batu kerikil yang kita injak-injak di jalanan, ya. Cuman bedanya ini berwarna ame bulat. Jangan percaya sama kayak begini, Mbak. Syirik, musyrik, dosa gede. Hah? Nggak diampunin Allah. Badrun, ente sok nyeramahin abah ente. Soal ente aja nggak bener. Udah deh. Kepala Ane udah stres nih. Tinggal pecahnya doang yang belum. Mendingan sekarang Umi sama Abah lamarin anaknya Bu Rupiah tuh buat Ane si Mince. Cepetan. Apa? Ente suruh Umi ngelamar si Mince? Iya. Nggak setuju. Dari dulu kan lu udah tahu. Kalau abah punya peraturan. Abah kagak mau punya mantu kalau kagak kribo. Umi lo kribo, ada lo kribo, abah kribo. Mantu abah juga harus kribo. Mbak, kapan Ane dapat bini yang kribo? Sabar dong, lu sabar. Lama-lama juga ketemu mantu yang kribo. Kapan ketemunya? Penghabisan Ane dikawin sama batu cincin, ya? Nih, buat kawin nih. Cindy sayang, sebenarnya Aa Somad juga sudah lama memendam perasaan cinta sama Cindy. Tapi baru sekarang Ane berhenti ngebales surat ente. Diriku, berarti lo kirim surat duluan dong. Loh, iya dong, kan gue duluan yang kirim surat. Tapi Sin, gue jadi pengen deh. Pokoknya sini. Lo berdua tidak boleh datang lagi ke rusun gue. Dan nggak boleh ngerayu-ngerayu Bang Somad, nggak boleh cintil-cintil, nggak boleh gatel-gatel deh. Karena sudah terbukti di sini kalau Bang Somad resmi jadi pacarnya Cindy. Gue jadi ngiri deh. Kok Bang Somad bisa tergila-gila sih sama Loh, emang kenapa nggak boleh Cindy gitu loh, Cindy? Tapi Sin, dengerin ya, ada yang gue bingung dari ini surat. Apaan? Masa di sini ada kalimat Ane dan ente? Ya, nih lo lihat nih. Tapi baru sekarang Ane berani ngebales surat ente. Emangnya Bang Somad orang Arab? Itu bisa-bisanya Bang Somad aja. Dia mungkin ketularan sama Bang Badrun, jadi ngomong kayak begitu. Bilang aja lu sirik. Yang ribu kali ya, Ambo punya barang-barang bagus. Terus terang saja, Ambo beli semuanya itu di tukang loak. Jadi Ambo jualnya juga murah. Ayo siapa? Yang ini berapa ya? 1000. Sin. Lihat deh si Buyung. Hebat banget deh dia. Sekolah aja sambil dagang segala. Iya. Sin, dia kan sebenarnya naksir lo juga. Cie. Anak ingusan kayak gitu naksir sama gue? Iya. Buyung, lo dagang di sekolah ya? Hati-hati lo kalau ketahuan wali kelas aja, ntar diskors lo. Iya. Buyung, lu jualan apaan sih? Macem-macem, Cindy. Tapi kalau kamu mau, ambil aja gratis buat kamu. Enggak. Gue nggak butuh barang dagangan lo. Gue cuma mau nanya doang. Ngapain lu liat-liatin gue? Oke, ngedipin mata ke gue segala aja. Genit. Kamu cantik mana? Kecil udah genit. Nggak level, tau nggak sama gue? Aduh. Lo berdua kenapa sih kepada ketawa? Aduh Cindy, lo tuh lucu deh. Tuan juga si Buyung daripada lo. Lo malah ngatain dia anak kecil.
Dengar ya, yang jelas gue nggak mau pacaran sama anak SMU. Emangnya kenapa? Gue cuma mau pacaran sama orang dewasa. Kayak mahasiswa gitu loh. Idih, pede banget sih. Kayak yang mahasiswa mau sama lo. Of course dong, buktinya ada Bang Somad nih. Pede banget, paling juga salah nulis. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di masusun. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku meronta. Kamince, lihat dong. Apa nih? Ya ampun, Sin. Masa surat cinta dari Somad dilaminating? Nggak ada kerjaan aja deh kamu. Biarin. Ini kan surat pertama kalinya Cindy dari Bang Somad. Ini itu mesti awet, nggak boleh lecek, nggak boleh rusak. Kalau perlu nanti Cindy fotokopi dan Cindy bagiin sama teman-teman di sekolah biar teman-teman pada tahu. Sekalian aja si Somad kamu laminating, biar awet. Terus jadiin pajangan tuh di samping tempat tidur. Maunya Cindy sih, cuman mana ada mesin laminating segede manusia. Surat buat siapa tuh, Kak? Ya, sebenarnya sih Kamince males nulis surat. Habis kuno, ketinggalan zaman. Cuman karena kamu sering nulis surat buat Somad, Kamince jadi ketularan. Alah, pakai acara ikut-ikutan. Kamince munafik. Bilang aja Kamince nggak bisa ketemu sama Bang Badrun, jadi Kamince nulis-nulis surat, iya kan? Iya, Kamince munafik. Terserah deh mau ngomong apa. Tapi yang penting, kamu mau kan tolongin Kamince kasihin surat ke Badrun, Sin. Isinya penting banget nih, ya. Buat Bang Badrun ya? Iya, buat siapa lagi? Bang Badrun itu yang mana ya? Sini jangan gangguin Kamince dong. Tapi Bang Badrun itu yang rambutnya keribo apa yang kayak sangkar burung ya? Iya, udah kalau nggak mau bantuin ya udah, jangan ledekin. Duh. Marah nih ya. Ya udah deh, Cindy tolongin. Nah, gitu dong. Baru namanya Cindy, adik Kamince yang paling cantik. Makasih ya. Iya. Ngomong-ngomong, Bang Badrun yang kakinya 3 apa 4 sih? Kamu rese banget sih. Iya. Minta dikirimin surat. Cindy tahu nih, pasti nih isinya tentang surat lamaran yang ditujuin dari Bang Jenggo ya? Iya, makanya penting banget isinya ya. Ya udah di sini sampai. Kebetulan ada Bang Badrun. Ayo Bang Badrun, tebak. Cindy bawa apaan? Alah, konyol lo ah. Paling lo bawa surat buat Somad. Loh, iya, Cindy bawa surat. Tapi buat siapa dulu dong? Kalau bukan buat Somad, buat siapa lagi? Masa lo mau kirim surat buat bapak gue? Nggak mungkin kan? Ya, tapi kalau suratnya buat Bang Badrun gimana? Lo jangan centil lo, baru SMA udah ganjen. Lo mau jadi apaan? Ngirim surat buat Somad, lo sekarang mau ngirim surat buat gue lo. Bilangin bapak lo si botak. Ya udah kalau nggak mau nih, yakin nih. Kalau yang ngirimnya dari Kamince gimana ya? Mince ngirim surat. Buat siapa sih? Hah? Siapa yang ngirim surat? Gak ada yang ngirim surat. Gue perhatiin cakapan lo sama Mince deh. Awas sih. Ih, sayang lo udah punya Somad. Sayang si Somad udah cinta bener sama lo. Jadi gue terpaksa sama Mince deh. Iya. Iya deh, surat buat Bang Badrun dari Kamince. Bener lo? Iya. Dari Mince buat gue? Iya. Ya ampun, alhamdulillah. Gue ngerasa kayak pacaran bener pakai terima surat. Kita nggak perlu SMS-an ya? Iya. Emang kita kagak punya handphone? Iya. Alhamdulillah. Jangan lupa, happy-nya bagi-bagi dong.
Tenang, Cindy. Ntar gue bilangin si Somad. Biar cepet-cepet balas surat buat lo. Itu mau lo kan? Iya. Ya, Pak. Tas dulu dong. Antar baca di rumah. Tapi kata Kak Mince, balas suratnya cepetan, soalnya katanya penting. Emang perlu dibalas? Iya, balas. Itu kata Kak Mince. Dulu ya Bang Badrun, sini masuk dulu. Ya. Urusan baru lagi deh. Gimana nih? Kalau gue balas surat si Mince, Cindy bakal tahu dong akal bulus gue. Kalau waktu itu balasan surat dari Somad kan tulisan tangan gue. Tadi cocokin, sama. Udah dah. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di masusun. Oh jelas ya? Oke deh. Udah nyambung ke semua kan? Udah. Kamu tuh jago ya, Mat ya. Saya tuh nggak pernah nyangka sebelumnya kalau kamu bisa mengerjakan semua ini. Saya bisa ngerjain semua ini karena saya terbiasa aja. Tapi kamu tuh luar biasa, Mat. Kamu bisa mengerjakan semua pekerjaan yang ada hubungannya dengan elektronik. Saya itu orang biasa. Somad. Kamu tuh kenapa sih nggak pernah mau kalau dipuji, ha? Orang saya itu biasa aja. Semua orang juga bisa ngelakuin semua itu. Justru sebenarnya yang luar biasa itu pujian kamu. Saya? Kamu tuh cantik dan juga baik. Apa? Kamu ngomong apa tadi? Maaf kalau saya salah ngomong. Saya pikir kamu benar memuji saya, atau cuma bercanda. Kalau pujian saya ke kamu itu benar kok. Saya nggak bohong. Cuma sayangnya aja nggak pantas ngomong kayak gitu ke kamu. Rumah susun kota Jakarta, miniatur Indonesia, ragam suku, etnik budaya, jadi satu tinggal di sana. Ada cinta katanya di rumah susun. Ada rindu tinggi menggantung. Rumah susun hadirkan kisah